Perkenalkan, nama saya Anissa Srikandi Pratiwi bersama dengan rekan saya Rias Medika Larasati. Kami adalah wartawan cilik SMP Negeri 28 Pekanbaru. Nah, Sobat Action tahu nggak kalau ternyata di Pekanbaru ada loh lomba pacu jalur, namun namanya dikembangkan menjadi pacu sampan tradisional. Nah, jadi buat masyarakat Pekanbaru nggak perlu jauh-jauh pergi ke Kuantan Singingi, cukup dengan pergi ke Taman Bunga Impian yang ada di Okura, kalian udah bisa menyaksikan pacu sampan. Sekarang dapat terlihat para tamu undangan sudah disambut oleh para pengunjung dan diiringi dengan musik kompang. Dapat terlihat di sini kami sedang berada di lokasi perlombaan pacu sampan di Taman Bunga Impian Okura. Perlombaan di hari pertama di sini itu adalah pembukaan di hari pertama. Perlombaan dimulai dari tanggal 26 sampai 28 September. Ajarnya gimana kampung wisata budaya ramah muslim ini udah dinobatkan sama Pak Fir. Ya kami mohon bantuan juga budaya Pak. Kami terima kasih untuk semua. Sekaligus Selanjutnya kami serahkan kepada reporter dari SMP Negeri 28 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Herinata dari wartawan cilik SMP Negeri 28 sebagai reporter dan memandu jalannya wawancara pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita sedang berada di Taman Bunga Impian Okura dalam rangka festival pacu sampan tradisional yang diadakan di Taman Bunga Impian Okura. Bisa terlihat sendiri di sini sedang berlangsung acara pembukaan yang dimana telah usai pembukaan dari Bapak Musdianto selaku pemilik taman. Selanjutnya sedang berlangsung kata sambutan dari Ketua Pelaksana dari Himarusa yang bisa dilihat sendiri sedang berlangsung. yang jilid 1 Pak, kami sampaikan, kami laksanakan di Pulau Semut Pak. Di Pulau Semut itu alhamdulillah kita mendapatkan animo masyarakat sebanyak 5.000 pengunjung. Acara pembukaan perlombaan pacu sampan ini dimeriahkan oleh Sanggar Tari SMP Negeri 28 Pekanbaru yang menampilkan tari kreasi Melayu dan tari saman. Kita sudah bersama pengurus dan selaku pemilik taman yaitu Bapak Musdianto. Assalamualaikum Bapak. Kami dari wartawan cilik SMP Negeri 28 Pekanbaru. Saya Lutfi Herinata selaku reporter. Boleh minta waktu sebentar Bapak? Pertama Bapak, apa motivasi atau inspirasi mengadakan acara ini setiap tahun? Soalnya tahun sebelumnya sudah ada volume yang pertama Bapak. Untuk di Taman Bunga baru tahun ini memang udah jilid 2, kemarin jilid pertamanya di objek wisata Pulau Semut di Kelurahan Limungan. Jadi kita tertarik bikin kegiatan pacu sampan tradisional jilid 2 ini adalah untuk memperkenalkan budaya. Apakah selama ada persiapan ini ada beberapa kendala Bapak? Kalau bikin yang namanya bikin kegiatan sebesar ini ya jelas ada kendala, itu tidak mungkin kita pungkiri. Setiap kegiatan seperti ini nih pasti ada kendala. Yang jelas kita kan kendala ya masalah ini kan pendanaan. Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam persiapan festival ini Bapak? Untuk masyarakat ya jelas kalau tidak ada masyarakat ini tidak bisa terlaksana. Ya kita saling bekerja keras sama masyarakat Kelurahan Timika Okura dan instansi terkait yang terlibat di dalam proses kegiatan pacu sampan tradisional jilid 2 ini. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga festival pacu sampan tradisional ini sukses sampai acara penutupan Bapak. Terima kasih Bapak. Amin. Halo Sobat Action, kita sudah bersama Bapak Kelurahan Tebing Tinggi Okura bersama Bapak Rianu Wibowo. Kami dari wartawan cilik SMP 28 Pak. Saya Lutfi Herinata selaku reporter. Pak, apa yang membuat berbeda dari festival acara lain di Taman Bunga ini? Nah, yang membuat acara ini berbeda, yang setahu saya di Kota Pekanbaru ini kan untuk acara-acara tradisional seperti pacu sampan ini kita di Kota Pekanbaru tidak ada. Nah, yang alhamdulillah kita bekerja sama dengan Himarusa dan juga perusahaan-perusahaan yang mendukung untuk di Taman Bunga ini. Alhamdulillah kita mengeset segala macam bentuk supaya
budaya yang dulunya tenggelam seiring dengan termakannya zaman, sekarang bisa kita naikkan dengan membuat Pacu Sampan event jilid 2 ini. Yang pertama kan di Pulau Semut, yang kedua di Taman Bunga Impian Okura ini. Nah, mengapa kita mengadakan di sini? Karena juga di Kelurahan Okura ini telah ditetapkan oleh Pak Wali Kota pada zamannya itu Pak Firdaus, yang menetapkan bahwa Kelurahan Tebing Tinggi Okura ini menjadi salah satu kampung wisata yang berada di Kota Pekanbaru. Baik, Menurut kami himbau Bapak, kepada para apa peserta peran untuk generasi muda, berkumpul, salah satunya kami dalam persiapan pemanasan. mengembangkan budaya lokal, Pak? Yang pertama itu tentunya untuk, ada kaum muda yang Tapang Kodung untuk Sungai mengembangkan Mempura. ini, Yang kedua ada HKK kami Grup mengharapkan 1. kepada, Yang ketiga pemuda-pemuda ada yang Laskar khususnya Melayu yang berada Rokan di Okura Bersatu. ini, Yang tetap keempat lanjutkan dan Fishing Sungai lestarikan Siak. budaya yang ada di Kepadanya kami harapkan Kota untuk Pekanbaru maupun berkumpul Riau ini. persiapan Terutama kita pemanasan. kan sudah mempunyai persatuan gasing di Kelurahan Tebing Tinggi Okura ini. Jadi kami harapkan Kepada para adik-adik peserta yang boleh berada di Kelurahan Tebing berkumpul Tinggi ke Okura ini, sumber suara. untuk melestarikan apapun budaya yang ada di sini, baik itu gasing nanti, juga Pacu Sampan, juga tarian Badeo yang juga sudah mulai dilupakan di kalangan masyarakat kita. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Baik Sobat Action, kita sudah bersama Ketua Pelaksana dengan Bang siapa Bang? Nur Ilham Prayuda. Baik Bang, di sini ada beberapa pertanyaan Bang. Kendala apa yang paling besar dalam mempersiapkan Festival Pacu Sampan ini Bang? Kendala yang terbesar yang pertama, kita ini dari unsur himpunan mahasiswa, jadi berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi kalau untuk kendala dan tantangan tuh untuk menyatukan persepsi mahasiswa dengan masyarakat, terus yang pertama. Yang kedua juga soal persiapan dengan sponsorship, kerjasama dan yang lain. Selanjutnya Bang, apa motivasi atau inspirasi mengadakan acara ini setiap tahun Bang? Motivasi untuk mengadakan ini yang terutama ini lanjutan yang kedua. Jadi motivasi pertama kemarin tuh mengangkat budaya masyarakat pesisir sungai yang lebih nelayan. Jadi kami mengangkat dari segi budaya nelayan, terus meningkatkan UMKM dan juga pelestarian destinasi wisata yang kami angkat. Selanjutnya apa tujuan utama festival ini? Budaya, pariwisata atau hiburan Bang? Tujuannya mencakup semua. Jadi dalam segi pariwisatanya dapat, ekonominya dapat, budayanya pun dapat. Bagaimana keterlibatan masyarakat atau pemuda sekitar Bang? Keterlibatannya hampir 100% karena dari segi panitia pun bukan 100% dari mahasiswa. Jadi tetap kita libatkan masyarakat sekitar, termasuk UMKM-nya kami utamakan untuk masyarakat. Apakah udah ada rencana untuk festival berikutnya Bang? Sudah, target kami memang ini berkelanjutan. Jadi kalau seandainya event ini 3 kali berturut-turut, itu masuk dalam kalender pariwisata. Jadi target kami sekali lagi kami adakan, setelah itu jadi kalender wisata, jadi yang tahunan tetap. Baik Bang, terima kasih. Semoga acara ini berjalan dengan sukses. Terima kasih Bang. Baik Sobat Action, kita sudah bersama Duta Pariwisata dengan kakak siapa kak? Permisi. Alifa, Dengan kakak siapa kak? Dwi, Rido. Ryan. Baik kak, kami dari Wartawan Cilik ada beberapa pertanyaan. Apa peran generasi muda terhadap festival atau budaya lokal yang diadakan sekarang kak? kalau saya sih gimana sebagai duta pariwisata ini kami mengimbau atau mengajak masyarakat untuk hadir di acara ini dan untuk melestarikan budaya-budaya yang mungkin hampir punah gitu, jadi dinaikin lagi. Jadi kami mengajak masyarakat. Mungkin ada tambahan?
Nah, jadi tadi dari bagaimana peran muda gitu ya dalam mengembangkan tradisi masyarakat itu sendiri. Nah, dari Pacu Sampan ini sendiri kita bisa dari yang para pemuda. Nah, contohnya adik sendiri gitu kan. Bisa juga mengajak kawan-kawannya nanti ketika ada acara-acara yang seperti ini. Ketika kita mencintai budaya kita, tradisi kita, maka itu poin plus bagi kita sendiri. Dan juga ketika kita memasarkan tradisi kita sendiri agar dikenal oleh internasional sendiri. Contoh Pacu Sampan, mohon maaf, yang ada di Taluk Kuantan, Pacu Jalur itu sendiri, itu udah mencapai internasional. Nah, lantas bagaimana dengan budaya-budaya kita yang lainnya, contohnya Pacu Sampan ini sendiri? Pasti kita bisa. Itu dari saya, terima kasih. Melewati garis posisi yang sudah Apa harapan kakak ke depannya terhadap festival yang sedang dilakukan di Okura ini, kak? Harapan saya, kita sebagai anak muda penerus bangsa ini, kita alangkah baiknya kalau kita tuh lebih meningkatkan minat kita terhadap budaya, sejarah, tradisional apapun itu yang ada di tanah Riau ini. Ada nggak kak pesan atau kata-kata penyemangat buat generasi muda, terutama kami calon-calon generasi emas 2045, kak? Kata-kata dari kami juga mewakili Duta Pariwisata Riau untuk para pemuda baik yang dari kabupaten maupun provinsi Riau ataupun Indonesia sendiri, yakni jangan lupa terus mencintai tradisinya sendiri dan mencintai pariwisata yang ada di provinsinya masing-masing. Karena dengan kita mencintai terlebih dahulu, maka kita bisa untuk memasarkan pariwisata ataupun tradisi yang ada di daerah kita masing-masing. Dari saya, terima kasih. Terima kasih ya kak sudah berbagi waktunya. Baik Sobat Action, kita sudah bersama salah satu guru dari SD Negeri 16 Pekanbaru bersama Bu Emma. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu bisa hadir di Festival Pacu Sampan ini, Bu? Perasaannya alhamdulillah sangat senang sekali karena jarang-jarang event ini dilakukan. Jadi pada tahun ini alhamdulillah senang sekali, banyak UMKM yang hadir, juga banyak tadi penampilan kesenian, juga ada juga festival Pacu Sampannya. Jadi enak dan senang sekali perasaan Ibu ya. Ada nggak Bu bagian yang menurut Ibu tuh bagian paling bahagia, paling ceria, paling seru menurut Ibu? Ya paling seru mungkin ini Pacu Sampannya. Jarang-jarang kita melihat event Pacu Sampan yang biasanya kita pernah lihat di Kuansing, di tempat lain. Sekarang di kampung kita sendiri, Kampung Okura, ada Pacu Sampan sehingga orang beramai-ramai datang ke sini. Seru menurut Ibu. Menurut Ibu apa manfaat bagi siswa-siswi atau murid yang datang pada festival ini, Bu? Manfaatnya banyak sekali, tahu tradisi-tradisi yang dulunya mulai hilang. Sekarang salah satunya tadi ada permainan gasing juga seru juga tadi ya. Yang dulunya nggak tahu itu permainan gasing itu dari daerah mana, sekarang jadi sudah tahu, anak-anak bisa melihat langsung permainan gasing. Juga nanti juga ditengok juga Pacu Sampannya. Menurut Ibu seperti itu. Baik Bu, itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sukses ya. Terima kasih Bu. Baik Sobat Action, kita sudah bersama salah satu narasumber dari SMP Negeri 28 Pekanbaru. Dengan siapa di sini? Rafaliano. Seru gak kira-kira acara pembukaan yang diadakan pada pagi hari ini? Lumayan seru. Ini datangnya bareng teman-teman atau bareng keluarga? Bareng teman. Kira-kira kalau misalnya ada acara lagi tahun depan, bakalan nonton lagi atau ada dugaan seperti bakalan lebih seru atau enggak? Bakal nonton lagi karena lebih seru. Ada nggak harapan supaya festival yang diadakan beberapa tahun ke depan bakalan lebih seru lagi? Harapannya gimana? Nggak ada harapan. Oh baik, terima kasih.
Baik Sobat Action, terima kasih sudah menonton. Saya Lutfi Herinata selaku reporter pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Festival Pacu Sampan Tradisional di Taman Bunga Impian Okura tanggal 26 sampai 28 September di Taman Bunga Okura. Terima kasih.